Silakan teman-teman Kristen, kalau Pak Pastor Rostrom, Bang Daniel atau Bro Admin atau Bang Obert mau tanggapi apa yang dinarasikan oleh Bang Zuma tadi, silakan. Kami kasih ruang untuk teman-teman Kristen. Baik, Bang. Silakan. Ada dua tadi menarik yang disampaikan Bang Zuma. Kita berdiri di luar tanpa embel-embel Kristen atau Islam. Jadi itu baik ya melihat yang tertulis. Jadi ada dua tadi yang disampaikan Bang Zuma tentang argumentasi bahwa Yesus itu tidak mati gitu. Pertama dari Matius 16 ketika Petrus berkata dikatakan nyala iblis gitu. Karena Yesus mengajak mari ke Yerusalem. Nah itu sebagai argumentasi salah satunya bahwa Yesus tidak mati. Tetapi sebenarnya kalau dibaca di nomor 21 dikatakan begini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Artinya argumentasi yang disampaikan itu justru terbalik. Justru di sana argumentasinya harusnya Yesus mati. Itu yang pertama. Yang kedua dari Lukas 24. Itu benar bahwa harus digenapi yang tertulis tentang aku, yaitu di kitab Taurat, kitab Musa dan kitab para nabi, bukan di kitabnya seperti kitabnya Paulus gitu ya. Nah, di sana juga argumentasi bahwa Yesus tidak mati. Kalau diikuti tadi yang digenapi itu di nomor 44, tapi di nomor 46 dikatakan begini. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Artinya dari dua perikop yang diambil Bang Zuma, dua-dua justru menyatakan mati, bukan menyatakan tidak mati. Mungkin itu saja. Makasih Bang Feni. Baik, silakan Gurunda. Baik, terima kasih atas materi yang disanggah tadi terkait dengan apa yang saya uraikan. Jadi gini, Al-Quran saya mengatakan ada penyaliban. Penyaliban itu terjadi, pembunuhan pun terjadi. Akan tetapi keadaan itu hanya diserupakan bagi mereka bahwa yang dibunuh itu adalah manusia suci tersebut. Pembunuhan ada. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Pembunuhan itu ada. Makanya tadi di awal saya katakan, Yesus mengatakan, celakalah orang yang menyerahkan aku. Celaka dia. Lalu kemudian saudara membawa Matius 16 tadi. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus kemudian berpaling dan berkata, nyala iblis. Saudara, camkan baik-baik ucapan Yesus. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Berarti kita harus mendudukkan perkara ucapan Yesus ini, bahwa Yesus berserah diri kepada apa yang menjadi ketetapan Allah, bukan ketetapan manusia. Ketetapan manusia, oh Yesus dibawa ke sana, disalib, mati. Tapi ketetapan Tuhan tidak. Bahkan Nabi Abraham ketika ingin menyembelih anak tunggalnya, ketetapan Tuhannya apa? Seketika itu juga berubah, anaknya diselamatkan menjadi hewan. Apalagi kalau cuma masalah kayak begini. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Ketika Yesus kemudian ingin ditangkap, kemudian Allah merubah keadaan, maka itulah yang terjadi. Makanya Yesus mengatakan, kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kalau kodrat manusia berpikir, orang ditebas lehernya mati. Tapi kalau Tuhan mengatakan tidak, maka tidak. Maka Yesus menyandarkan dirinya kepada Tuhan. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Yesus tadi di awal
ketika saudara saya membenarkan Lukas 24:44, harus tergenapi semua perkataan yang tertulis tentang aku di kitab para nabi dan kitab Mazmur. Kitab para nabi, Amsal 21:18. Orang fasik menggantikan orang jahat. Pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Saya bacakan dalil supaya kita paham bahwasanya apa yang diterangkan kemudian di dalam ucapan Yesus bahwa harus tergenapi semua apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab para nabi. Kita tengok di Amsal 11 coba. Saya ambil dari data nomor 6-nya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang pengkhianat gagal pada kematiannya, dan harapan orang yang jahat menjadi sia-sia. Nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang pengkhianat atau fasik menggantikannya. Ini Adinda, nomor 8 ada kata fasik di sana. Coba buka Amsal 17 nomor 23. Mohon izin. Fasik adalah Orang menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. orang fasik adalah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yudas atau Yesus? Nah, Yudas. kembali kepada data tadi, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Yesus yang harus kita jadikan sandaran kan? Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab para nabi. Bukan kitab Roma, Galatia, bukan. Tapi harus kembali kepada kitab Tanakh, kata Yesus. Itulah yang harus terjadi. Makanya dikatakan oleh Yesus, kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Allah memikirkan aku akan menyelamatkan orang benarku, dan orang fasik akan aku jadikan sebagai penggantinya. Maka Al-Quran mengatakan, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, ketika Al-Quran mengatakan mereka berselisih paham, di situ dikatakan apa? Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan dia telah mati, sedangkan Paulus mengatakan dia masih hidup. Berselisih paham. Yang bikin rancu kemudian munculnya pemberitaan dari Markus 16 nomor 12. Saya rasa saudara Kristen ini orang terpelajar Bible, tolong nanti bantu saya untuk mencari jawabannya. Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri kepada dua orang dari mereka dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, Markus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Dari mana Markus tahu kalau yang nampak 40 hari ini adalah Yesus dalam rupa yang lain? Kalau misalnya maaf nih, kalau Anda lihat di dalam Markus 5 nomor 5, ada orang yang kerasukan setan. Dan juga di dalam Kisah Para Rasul 16 sampai nomor 18 ada juga orang kerasukan setan, di mana orang itu berbicara bukan atas dirinya, tapi berbicara atas setan yang ada di dalam dirinya. Bagaimana kalau misalnya Yesus yang nampak dalam rupa lain itu ternyata adalah setan yang masuk ke dalam diri Yudas yang bangkit pada hari ketiga? Karena Markus mengatakan ini Yesus. Kalau orang yang keluar dari kubur ini wujudnya rupa lain dan mulutnya mengatakan aku Yesus, bisa nggak iblis melakukan itu? Bisa. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, satu hal sebelum diambil alih oleh teman-teman, saya ingin menitip sebuah data di dalam Bible. Yohanes 14 nomor 30. Apa kata Yesus? Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Ini sejenak sebelum terangkat ke langit. Berarti bukan lagi dia yang datang kepada Paulus. Bukan
bukan lagi yang datang kepada Ananias, bukan lagi di Pulau Patmos, karena dia mengatakan tidak banyak lagi waktu aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan dia si iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti upaya si iblis berkhianat itu sia-sia. Upaya imam kepala mahkamah agama orang Farisi melakukan kesaksian-kesaksian palsu itu sia-sia. Karena Yesus sendiri mengatakan, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Terakhir, titipan saya yang terakhir. Yohanes 12 nomor 31. Boleh nanti dibaca satu perikop, kalau keberatan satu ayat saya yang ambil. Lihat dalam Yohanes 12:31 apa kata Yesus? Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Akan dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, iblis ini dilemparkan keluar dari mana? Kalau keluar dari surga sudah terjadi pada zaman Adam. Satu-satunya tempat keluar, lihat di dalam 2 Petrus 2 nomor 4, malaikat-malaikat yang adalah pemberontak dilemparkan masuk ke dalam kubur. Dan lihat di dalam Yesaya 14 nomor 15, sebelumnya nomor 12, baca 13, 14, 15, ketika iblis ingin naik ke langit menyamai Tuhan, dia bermimpi untuk naik ke awan untuk menyamai Tuhan. Kemudian tapi apa kata Tuhan? Sebaliknya, ke dalam kubur aku lemparkan engkau. Nah, ini maksudnya dilemparkan dari mana ini si iblis? Ketika kemudian Yesus mengatakan, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Ini, jadi dilemparkan keluar pada hari ketiga itu siapa? Kata Yesus, iblis. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Makanya, saudara-saudara Kristen, Paulus sendiri mengakui bahwasanya ada Yesus lain yang berbeda dengan Yesus yang Paulus ajarkan. Itu diterangkan di dalam 2 Korintus 11 nomor 4. Subhanallah. Yesus sendiri mengatakan ada Injil lain, ada kemudian Yesus lain yang datang selain daripada Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mana Yesus yang lain itu? Yesus sendiri juga mengatakan waspadalah kepada Yesus lain. Jadi Paulus mengatakan ada Yesus lain, Yesus juga mengatakan ada Yesus lain. Berarti ada dua Yesus. Sekarang tolak ukurnya 30 detik terakhir. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu Tuhan Yesus? Bukankah kami bermujizat pakai namamu Tuhan Yesus? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu Tuhan Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku Yesus tidak mengenal kalian. Berarti pendeta yang mengusir setan, bermujizat di gereja-gereja itu dan berhasil, itu memanggil Yesus yang mana? Ternyata Yesus yang asli tidak mengenal mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Berarti memang ada di dalam Kristen ada dua Kristus, ada dua Yesus. Di dalam Al-Quran ada penyaliban, bukan Nabi Isa yang disalibkan, tapi oknum yang lain. Saya kira begitu, saudara-saudara. Kalau masih ada yang ingin dipertanyakan, silakan nanti saya tanggapi. Diambil alih dulu, Dinda host. Siapkan dah. Bang Bro Admin mau ditanggapi? Nyambung.